Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 12321000070. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Mustaqim selaku dosen pengampu AI for Edu. Pertanyaan pertama, jelaskan arti artificial intelligence. Berikan 3 contoh aplikasi AI saat ini dan jelaskan cara kerjanya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang untuk membuat komputer dapat meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, membuat keputusan, mengidentifikasi pola, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Contohnya, yang pertama seperti chatbot. Chatbot adalah kecerdasan buatan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan kata atau frasa yang dikenali. Chatbot sangat berguna untuk bisnis karena dapat memberikan solusi cepat untuk pelanggan, menerima pesanan, membagikan katalog, dan melakukan pemasaran. Selain itu, chatbot dapat memberikan pelayanan selama 24 jam non-stop. Yang kedua, asisten virtual. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri merupakan salah satu contoh artificial intelligence yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Asisten virtual dapat membantu dan memudahkan Anda membuka berbagai aplikasi dalam ponsel sehingga mencari informasi pada mesin pencarian. Dengan dukungan teknologi, AI membantu membuat memungkinkan kemampuan tersebut terjadi. Teknologi ini dapat mengidentifikasi suara pengguna dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memberikan jawaban dalam bentuk pesanan suara, mirip dengan asisten pribadi. Yang ketiga, m-banking atau mobile banking. Untuk para pengguna agar bisa melakukan transaksi keuangan apa saja tanpa perlu khawatir tidak adanya mesin ATM terdekat. Kehadiran m-banking menjadi salah satu contoh artificial intelligence yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi teknologi ini mampu mengembangkan sistem perbankan menjadi jauh lebih baik dan efisien dan aman, terutama untuk dinikmati oleh para pengguna, sehingga transaksi keuangan dapat jauh lebih aman tanpa perlu pusing memikirkan di mana lokasi mesin ATM terdekat. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara sistem AI dan sistem komputer konvensional. Perbedaan yang pertama, pemrograman AI fokus pada pemecahan masalah dengan cara yang mirip dengan cara manusia. Sementara pemrograman konvensional fokus pada penyelesaian masalah dengan logika dan algoritma yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, AI erat kaitnya dengan ilmu komputer, sedangkan pemrograman konvensional erat kaitnya dengan teknik pemrograman. Yang ketiga, pada AI kita tidak memerintahkan komputer untuk menyelesaikan masalah, melainkan memberitahu pada komputer ada. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan intelligent agent. Sebutkan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Intelligent agent adalah sebuah sistem agen pintar yang dirancang untuk bekerja secara otomatis pada setiap aplikasinya. Dengan sensornya, yaitu menerima pesan dari lingkungan kemudian memberikan respon atau tindakan sesuai dengan apa yang sudah diprogram oleh pembuat guna mempermudah tugas manusia. Contohnya, yang pertama seperti robot vacuum cleaner. Robot vacuum cleaner dapat menjangkau area-area sempit seperti kolong ranjang, sofa, dan roof. Meskipun memiliki sensor yang menghindari benturan, robot vacuum cleaner juga bisa menyedot debu di sudut dan pojok ruangan. Yang kedua, mobil autopilot robot.
Mobil autopilot bekerja dengan menggunakan sensor dan perangkat keras untuk memahami lingkungan sekitar. Mobil mengemudi secara otomatis. Yang keempat, robot waiter. Robot waiter biasanya dilengkapi dengan sistem navigasi seperti lidar, kamera, atau sensor ultrasonik untuk menghindari rintangan. Sensor ini membantu robot untuk membangun peta 3 dimensi dari lingkungan sekitarnya, sehingga bisa bergerak tanpa menabrak benda atau orang di restoran dan sekitarnya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan STEM dalam pembelajaran? Jelaskan implementasinya dalam pendidikan anak usia dini. Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan yang di mana sains, teknologi, teknik, matematika, terintegrasi dan proses pendidikan fokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa menyelesaikan masalah dan membentuk sikap berpikir kritis, kreatif, sistematis, dan logis. Implementasinya integrasi pembelajaran, gabungkan sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam kegiatan sehari-hari anak seperti eksperimen sederhana yang melibatkan observasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Guna metode pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan anak untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Yang ketiga, kegiatan praktis. Melibatkan anak dalam aktivitas fisik dan sensorik seperti bermain air atau pasir untuk memahami konsep STEM secara langsung. Yang kelima, bagaimana cara agar manfaat AI dalam pembelajaran berjalan efektif dan efisien? Jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama, bisa dengan personalisasi pembelajaran. AI dapat menganalisis kemajuan siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Contohnya, platform seperti Khan Academic menggunakan algoritma untuk merekomendasikan latihan yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, analisis data dan pembelajaran. AI dapat menganalisis data dari interaksi siswa untuk mengidentifikasikan pola area yang memerlukan perhatian lebih. Contohnya, sistem learning management system atau LMS yang menggunakan analitik untuk memberikan umpan balik pada pengajar tentang keterlibatan siswa. Yang ketiga, simulasi pembelajaran berbasis games. AI dapat digunakan membuat simulasi interaktif yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman. Contohnya, program simulasi untuk melatih medis yang memungkinkan mahasiswa kedokteran berlatih tanpa risiko tinggi nyata.